Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Daryl. Saya Ferdinand Jasra. Saya Andrea Putra. Di presentasi kali ini kita akan membahas tentang if not exist DDL plus in Oracle Database 23 AI. Oke, sebelum masuk ke dalam if not exist, kita harus cari tahu dulu kenapa if not exist itu ada. Nah, akar masalahnya itu adalah dua error yang menyebabkan ini, yaitu orang 00955 dan orang 00942. Orang 00955 bunyinya apa? Name is already used by an existing object. Nah, kapan errornya terjadi? Errornya terjadi ketika kita create table, tapi tablenya sudah ada gitu. Lalu error yang sering terjadi ketika kita belajar ODK juga, yaitu adalah orang 00942, yaitu table or view does not exist. Nah, kapan errornya terjadi? Terjadi ketika kita draw table, tapi tablenya sudah tidak ada atau belum pernah ada sama sekali. Materi pembahasan kita kali ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi dan fungsi dari if not exist DDL clause ini. Selanjutnya kita akan melihat analogi sederhana untuk memahami lebih dalam gimana sih konsep dasarnya. Selanjutnya juga kita akan membahas bagian dari setup, the problem, the solution, rhetoric list, dan yang terakhir ada consideration. Next. Kita akan masuk ke definisi dan fungsi. Definisi dari if not exist ini adalah suatu mekanisme untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas DDL dengan cara menghindari suatu error akibat dari duplikasi atau ketidakhadirannya suatu objek saat kita menjalankan perintah DDL seperti create, alter, dan throw di Oracle Database. Selanjutnya adalah fungsi dari if not exist DDL. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya error saat kita membuat atau menghapus objek database. Yang kedua adalah untuk mengecek objek database seperti create, alter, dan drop. Yang terakhir adalah membuat proses eksekusi DDL agar lebih aman dan lebih efisien. Baik, untuk memahami secara lebih sederhana, kita pakai analogi sederhana. Nah, di kiri ini itu adalah Oracle sebelum 23 AI, sedangkan yang kanan itu adalah Oracle 23 AI dengan sintaks if not exist. Nah, di Oracle sebelum 23 AI, kita anggap Oracle-nya itu adalah pekerja yang kaku. Nah, kenapa sih? Contohnya gini, kita ini mandor ngasih perintah ke pekerja, ke Oracle. Perintahnya apa? Perintahnya adalah pertama bangun fondasi di lahan A, lalu perintah kedua bangun fondasi di lahan B, bangun gudang di lahan C. Nah, perintah ini dijalankan barengan. Nah, lalu apa yang terjadi? Pekerja itu akan memproses dong, yaitu apa? Dia akan datang ke lahan A dulu, lalu dia akan lihat, oh ternyata di lahan A itu udah ada fondasinya, sedangkan yang disuruh kan membangun fondasi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perintahnya gagal dan muncul error. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi adalah saya berhenti bekerja. Saya berhenti bekerja itu artinya skrip kita itu berhenti total. Berhenti totalnya di mana? Berhentinya di lahan A. Nah, sedangkan lahan B dan lahan C artinya nggak berjalan karena sintaks kita sudah berhenti di lahan A. Nah, itu sebelum if not exist. Sedangkan kalau kita pakai if not exist di yang kanan ini, perintahnya sama, bangun fondasi di lahan A, B, dan gudang di lahan C, tapi menambahkan tapi kalau belum ada saja. Jadi buat kalau belum ada. Nah, apa yang terjadi dengan Oracle 23 AI? Yang terjadi adalah sama, dia akan datang ke lahan
ternyata sudah ada fondasinya. Nah, kalau fondasinya sudah ada, apa yang terjadi dengan sintaks ini? Yang terjadi adalah dia lewati dan lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Jadi perbedaannya yang di sini langsung berhenti, yang di situ dia cek, oh ternyata sudah ada, sudah terjadi, dia lewati dan sintaks kita tetap berjalan. Next. Selanjutnya kita sebelum masuk ke bagian contoh penerapan, kita akan men-setup terlebih dahulu objek-objek yang kita butuhkan. Kita langsung ke demonya aja. Yang pertama kita akan masuk dulu ke user sysdba. Lalu kita akan meng-create test user bernama test user 1 dan passwordnya juga test user 1. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada user test user 1. Lalu kita akan membuat tabel bernama T1 dengan satu kolom ID bertipe number. Selanjutnya kita akan membuat sequence bernama T1sec yang biasanya digunakan untuk menghasilkan nomor urut secara otomatis. Lalu kita akan membuat view bernama T1_v yang menampilkan seluruh data dari tabel T1. Selanjutnya kita akan meng-create prosedur dengan nama P1. Di sini akan isinya itu akan kosong. Selanjutnya kita masuk ke problem. Ini adalah contoh-contoh masalah yang terjadi di if not exist tidak false. Langsung ke demo. Yang pertama create test user 1. Di sini akan terjadinya error karena nama user test user 1 itu sudah pernah dipakai sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat table bernama T1. Di sini juga akan terjadinya error karena nama tabel yaitu T1 sudah digunakan di objek lain. Selanjutnya kita akan membuat sequence. Di sini juga akan terjadinya error karena sudah digunakan sebelumnya. Lalu kita akan meng-drop table T3 purge. Di sini juga akan terjadi error karena tabel yang bernama T3 ini datanya tidak ditemukan. Next. Nah, ini solusinya dengan menggunakan if not exist. Nah, di sini ada aturannya. If not exist itu ditaruh di depan tipe objek, ya, misalnya table, sequence, lalu di depan tipe objek dan sebelum nama objeknya. Nama objeknya misalnya table 3 gitu. Kita langsung ke demonya aja biar lebih jelas. Nah, di sini kan error sebelum if not exist. Nah, di sini dengan if not exist hasilnya bisa created. Nah, di sini kenapa nggak error? Karena kan sebelumnya test user 1 itu kan sudah dibuat. Nah, karena sudah dicek dengan if not exist, artinya kalau sudah ada ya berarti dilewati aja. Sintaks itu nggak perlu dieksekusi lagi. Intinya gitu aja. Sama dengan drop. Nah, kalau drop prinsip penting, kalau create kita pakai if not exist, kalau drop kita pakai if exist. Nah, kalau drop ya sama aja konsepnya. Dia akan cek kita mau hapus user beserta
isinya misalnya tuh drop user if exists tes user 3 cascade. Kita mau drop user tes user 3 dengan objek-objeknya kalau ada. Nah kalau nggak ada ya kalau memang ada di drop, kalau nggak ada ya dilewati. Lanjut. Nah, selanjutnya saya bakal membahas untuk contoh nomor 5 dulu. Nah, kalau kita mencoba run perintah nomor 5, perintah ini meskipun sudah pakai if not exist dia bakal tetap error karena perintah ini itu membuat view yang merujuk ke tabel T1 tapi tabel T1 nya ini nggak ada, jadi dia if not exist nya ini bekerja pada view nya doang. Nah selanjutnya pada contoh nomor 6 kita coba create prosedur tanpa if not exist dulu. Nah, kalau tanpa if not exist dia bakal error karena nama prosedur P1 ini udah kita buat tadi. Nah, sekarang kita coba pakai if not exist. Kalau if not exist, jadi Oracle tuh bakal ngecek dulu apakah prosedur P1 ini udah ada atau belum. Nah, kalau belum ada, dia bakal membuat. Tapi kalau udah ada, dia bakal ngelewatin perintah create ini. Sekarang kita coba contoh yang drop. Nah, kalau drop table T3 tanpa if exist, dia bakal error karena objeknya ini nggak ada. Jadi kalau kalian ngedrop objeknya nggak ada, itu bakal error. Jadi sekarang solusinya adalah kita menggunakan if exist. Nah, kalau pakai if exist ini meskipun objeknya nggak ada, dia bakal tetap berhasil, tetap bakal ngedrop. Nah, untuk contoh selanjutnya, buat contoh nomor 8, 9 dan 10 konsepnya sama kayak contoh nomor 7. Jadi kita bakal langsung ke contoh nomor 11. Nah, contoh nomor 11 ini kita komen itu kita mau nambahin kolom yang sama pada tabel T1. Tapi untuk fitur if exist ini dia nggak bisa kasih solusi buat nambahin kolom yang sama di tabel yang sama. Jadi dia bakal tetap error. Kita coba langsung lanjutkan. Nah, jadi if exist di outer table ini dia itu cuma ngecek keberadaan tabel T1, tapi dia nggak ngecek struktur tabel T1 nya. Jadi makanya dia tetap error karena dia nggak ngecek kolomnya ada atau enggak. Nah selanjutnya buat create or replace ini, seperti yang ditulis di slide ini, kalau klausa create or replace ini nggak bisa dicampur dengan klausa if not, karena create or replace ini kalau dia ada dia bakal digantikan dengan objek baru, tapi kalau dia nggak ada dia bakal ngebuat. Sedangkan if not exist ini dia kalau nggak ada dia bakal ngebuat, tapi kalau ada dia bakal skip create-nya. Nah ini buat contohnya di contoh nomor 1 dan 2 ini dia total error. Kita langsung masuk ke consideration. Nah, poin nomor 1,
ini bisa menyesatkan karena objek pas kita pakai if not exist itu dia bakal tetap nampilin laporan kalau objek itu dibuat padahal sebenarnya nggak benar-benar dibuat. Nah, poin nomor 2, if not exist ini cuma ngecek nama objek bukan strukturnya. Yang tadi aku bilang di contoh kalau dia itu cuma ngecek nama tabelnya T1, tapi dia nggak benar-benar ngecek strukturnya. Jadi meskipun kita mau membuat tabel dengan struktur yang sama, dia bakal nge-skip padahal strukturnya itu beda dari yang kita buat sekarang. Nah, buat poin nomor 3, dia nggak bisa mencegah error saat menambah kolom yang udah ada. Kayak tadi di contoh nomor 11, meskipun udah pakai if exist nih, tapi dia tetap nggak bisa ngatasin error tersebut. Dan buat poin nomor 4, versi lama tools ini tuh bisa nampilin output yang aneh, misal kayak table if created. Padahal kalau di versi terbaru dia bakal tulis table created. Jadi disarankan banget buat upgrade ke versi terbaru. Sekian, terima kasih dari presentasi kami.